Buntut kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa, sosok Tony Harmanto menggantikan posisinya sebagai Kapolda Jatim. Keduanya pun lantas menjadi sorotan, dibanding-bandingkan dalam hal kehidupan pribadi hingga kekayaan. Simak polemik kali ini untuk melihat seperti apa perbedaan keduanya. Siapa yang tidak mengenal sosok Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Jawa Timur yang kini siap dibui lantaran terduga kasus peredaran narkoba. Tapi kita tidak akan membahas itu di awal. Kita hanya akan membandingkan seperti apa kehidupan pribadi hingga sepak terjangnya di dunia kepolisian. Pertama, asal-usul nama Teddy Minahasa. Nama Minahasa yang disemat di belakang namanya didapatkan Teddy saat orang tuanya berangkat ke Sulawesi Utara. Saat sedang hamil tua, sesampainya di sana, ia melahirkan Teddy dan memberinya nama belakang Minahasa. Meski lahir di Sulawesi Utara, namun Teddy tumbuh dan menghabiskan masa mudanya di Pasuruan, Jawa Timur. Berbeda dengan Irjen Tony Harmanto yang lahir dan besar di Jakarta. Usia keduanya juga terpaut jauh. Teddy lahir tahun 1970, sedangkan Irjen Tony lahir tahun 1965. Nama Teddy Minahasa kemudian populer di kalangan perwira tinggi kepolisian, lantaran disebut-sebut sebagai polisi terkaya se-Indonesia versi LHKPN. Punya seabrek mobil mewah, tanah hingga rumah, Irjen Teddy Minahasa sukses mendulang miliaran rupiah di rekening miliknya. Namun siapa sangka, Jenderal Bintang 2 ini dulunya bukanlah siapa-siapa. Nasibnya hanya berputar 180 derajat setelah mengemban banyak tugas dan jabatan penting di kepolisian. Tidak ada yang menyangka pemilik kekayaan mencapai 30 miliar rupiah itu dulunya hidup serba kekurangan. Bahkan untuk makan enak, dirinya harus menunggu traktiran dari teman-temannya. Cara mendapatkan traktiran itu juga terbilang unik. Teddy muda harus memberikan contekan saat ujian sekolah atau membantu teman yang sedang berkelahi. Kesan nakal yang ditunjukkan Teddy rupanya hanya sebuah skenario saja. Di balik itu dirinya adalah sosok yang cerdas sampai akhirnya kecerdasannya membuatnya lolos ABRI. Meski awalnya bercita-cita menjadi angkatan laut, namun nasib berkata lain. Teddy muda ditakdirkan menjadi seorang polisi. Teddy mengikuti seluruh prosesi pendidikan kepolisian selama 6 bulan di Magelang dan melanjutkan pendidikan di Semarang. Berbeda dengan Teddy, Tony justru sosok yang tidak banyak diketahui publik. Namanya baru disorot setelah ditunjuk Kapolri Listio Sigit sebagai Kapolda Jatim menggantikan Teddy. Sosoknya dikenal sederhana, bahkan harta kekayaan yang dimilikinya sangat berbanding jauh dengan kekayaan milik Teddy. Mengawali karirnya sebagai seorang polisi di tahun 1988, membuat Tony juga banyak menduduki posisi penting kepolisian. Punya pengalaman dan kemahiran di bidang reserse, membuat sepak terjang mantan Kapolda Sumatera Barat ini patut diacungi jempol. Berkarir sebagai polisi tentu tidak lepas dari dukungan keluarga, terutama sang istri. Begitu juga dengan kedua perwira tinggi kepolisian ini. Memang tidak banyak sumber yang bisa dikutip untuk mencari tahu soal istri Irjen Tony maupun Irjen Teddy. Keduanya masih sama-sama privasi sepertinya. Istri Irjen Tony, Jessica Tony Harmanto, adalah seorang yang dikenal aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bayangkari. Selalu tampil dengan hijabnya, Jessica sukses menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Berbeda dengan istri Irjen Tony, istri Irjen Teddy yang bernama Merty Kushandayani lebih banyak mengekspos kehidupan pribadinya di Instagram pribadi miliknya yang kini dinonaktifkan setelah sang suami menjadi tersangka. Wanita berusia 46 tahun itu merupakan lulusan FISIP Universitas Indonesia, memiliki paras cantik dan selalu tampil modis. Kecantikan yang dipancarkan Merty sukses membuat semua orang terpukau. Kerap tampil dengan pakaian adat membuat kecantikan ibu dua orang anak ini semakin terpancar. Bahkan warganet mengira bahwa dirinya keturunan Arab. Semua orang pasti punya timbal balik dalam kehidupannya, begitu juga dengan Irjen Teddy dan Irjen Tony. Bertahan di dunia kepolisian bukanlah sesuatu yang mudah. Teddy mengakui jika kunci suksesnya adalah kerja keras dan silaturahmi. Teddy selalu berusaha agar silaturahminya dengan orang-orang yang ia temui. Hal itu juga membuat dirinya diterima dan dikenal oleh banyak orang. Hingga pertengahan tahun 2022, Teddy dianugerahi gelar adat Tuanku Bandaro Alam Sati oleh Tampuak Tangkai Alam Minangkabau, Pasukuan Piliang Nagari Tua Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sesuai keputusan nomor 146/SK-TTAM/2022. Begitu juga dengan sang istri Merty Kushandayani yang dianugerahi gelar Putih Sidayu Alam. Tahun sebelumnya Irjen Tony sudah terlebih dahulu disematkan gelar Sang Sako Adat Minangkabau. Irjen Tony diberi gelar Tuanku Rajo Sinarobasa, sedangkan istrinya Jessica diberi gelar Rangkayo Siti Aminah.
Keduanya diberi gelar oleh Kerapatan Adat Nagari atau Kan Paninjauan di Nagari 10 Koto Tanah Datar 28 Juni 2021 lalu. Gelar yang diberikan ini merupakan tanda penghormatan bagi seseorang yang berjasa, memiliki prestasi untuk mengharumkan tanah Minangkabau, agama Islam, juga bangsa dan negara. Puluhan tahun bekerja sebagai aparat negara membuat Irjen Teddy dan Tony sukses menduduki banyak jabatan penting. Hanya terpaut 5 tahun, namun karir keduanya tidak bisa dianggap sepele. Irjen Tony yang memulai karirnya sejak lulus dari Akpol tahun 1988, bahkan pernah menduduki 30 jabatan penting sebelum menjadi Kapolda Jawa Timur saat ini. Berbeda dengan Irjen Tony, Irjen Teddy pernah menduduki 14 jabatan penting di kepolisian. Lulus dari Akpol di tahun 1993, Irjen Teddy pernah ditunjuk sebagai Kasubdit Min Regiden Ditlantas Polda Jawa Tengah. Di tahun 2011, pria kelahiran 1970 ini dilantik sebagai Kapolres Malang Kota. 2 tahun berselang, Irjen Teddy berhasil naik jabatan sebagai Kaden C. Ropaminal di Propam Polri. Dari sanalah karirnya semakin cemerlang dan diangkat sebagai ajudan Wapres RI Yusuf Kala. Kemudian dilantik lagi menjadi staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia. Perjalanan karir Irjen Teddy masih berlanjut dan dimutasi sebagai Karopaminal di Propam Polri. Selanjutnya ia diangkat menjadi Kapolda Banten dan hanya dalam hitungan bulan, Irjen Teddy dilantik sebagai Wakapolda Lampung. Di tahun 2019 dirinya dilantik sebagai Sahlijemen Kapolri. 2 tahun kemudian ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Barat. Lalu di tahun ini ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur meski belum sempat dilantik. Selama karirnya, Irjen Teddy pernah mengungkap kasus-kasus besar yang terjadi. Salah satu kasus yang sempat menghebohkan dunia kepolisian adalah kasus peredaran narkoba seberat 41,1 kg dan merupakan kasus peredaran narkoba terbesar di Sumatera Barat. Namun kini dirinya yang diduga terjerat kasus narkoba. Lika-liku perjalanan karir yang panjang juga dirasakan oleh Irjen Tony. Sempat dilantik sebagai Wakil Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Muhammad Iqbal. Irjen Tony dilantik lagi sebagai Kapolda Sumatera Barat menggantikan Irjen Fahrizal yang sudah pensiun. 2 tahun berselang, Irjen Tony dilantik sebagai Kapolda Sumatera Selatan menggantikan Irjen Eko Indra Heri. Setelah tragedi Kanjuruhan dan kasus narkoba yang membelit Irjen Teddy Minahasa, Irjen Tony dilantik menggantikannya tanggal 18 Oktober lalu. Pria yang memiliki keahlian di bidang reserse ini juga sebelumnya sudah menduduki banyak jabatan. Lebih dari 30 tahun mengabdi, lebih dari 30 jabatan juga sudah dipegang oleh pria berusia 57 tahun ini. Selama berkarir, Irjen Tony juga sudah menuntaskan banyak kasus kriminalitas. Dirinya pernah menangkap mafia kelas kakap John Kay dan preman Tanah Abang Hercules. Dirinya juga pernah memecat puluhan polisi yang melakukan pelanggaran hukum dan terlibat peredaran narkoba. Irjen Teddy memang terkenal lihai dalam hal ini. Bicara soal karir, berarti bicara juga soal penghasilan dan harta kekayaan. Per Maret 2022, Irjen Teddy melaporkan harta kekayaannya mencapai 29,9 miliar rupiah. Sebuah nilai yang sangat fantastis. Namun sangat berbeda jauh dengan Irjen Tony yang hanya memiliki nilai 1,5 miliar rupiah. Dari mana sajakah sumber kekayaan keduanya? Kalau Irjen Teddy melaporkan 29,9 miliar rupiah, hartanya itu berasal dari tanah dan bangunan warisan. Bagaimana tidak? Irjen Teddy memiliki 53 bidang tanah dan bangunan senilai 25,81 miliar rupiah. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah Sumatera dan Jawa. Tidak hanya itu, dirinya juga memiliki 3 unit mobil dan 1 unit motor Harley Davidson dengan total aset mencapai 2,08 miliar rupiah. Berbanding jauh dengan Irjen Teddy, Irjen Tony tercatat hanya memiliki 3 bidang tanah dan bangunan senilai 955 juta rupiah dari hasil warisan kedua orang tuanya. Selain tanah dan bangunan, Irjen Tony juga melaporkan harta bergerak lainnya, yaitu 2 unit roda 4 dan 1 unit sepeda motor Supra seharga 3,5 juta rupiah.